Apakah sejarah dicetak oleh orang-orang hebat atau rakyat jelata? Ini adalah topik yang selalu diperdebatkan. Orang paling awal mengemukakan konsep ini adalah sejarawan Inggris, Thomas Carlyle. Menurutnya, sejarah diciptakan oleh orang-orang hebat. Konsepnya ini disebut teori orang besar. Besar di sini mengacu pada arti orang hebat, bukan dari sisi ukuran. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Teori orang besar adalah gagasan abad ke-19 yang di dalamnya sejarah dapat secara garis besar dijelaskan oleh dampak orang-orang besar atau pahlawan, individu yang sangat berpengaruh, yang antara dengan karisma personal, kecerdasan, atau keterampilan politiknya, menggunakan kekuasaan mereka sehingga menimbulkan dampak sejarah. Karisma sendiri menunjukkan kepribadian seseorang yang dicirikan oleh pesona pribadi, daya tarik, yang disertai dengan kemampuan komunikasi interpersonal dan persuasi yang luar biasa. Ada yang bilang bahwa orang-orang tertentu memang takdirnya dilahirkan sebagai pemimpin. Namun ada juga yang bilang bahwa kepemimpinan adalah keterampilan yang bisa didapat bahkan melalui teori. Setiap orang memiliki teori sendiri-sendiri tentang apa itu kepemimpinan dan apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang hebat. Ini wajar. Pasalnya, kepemimpinan adalah kualitas penentu kesuksesan yang penting tapi sulit untuk didefinisikan. Teori ini sebagian besar bersandar pada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Carlyle di abad ke-19 yang pernah menyatakan bahwa sejarah dunia tak lain adalah sejarah hidup orang-orang besar. Menurutnya, seorang pemimpin besar akan lahir saat dibutuhkan sehingga para pemimpin ini tidak bisa diciptakan. Menurut definisi, kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan diri untuk memotivasi dan membimbing sekelompok orang tanpa paksaan untuk bertindak mencapai tujuan bersama. Perdebatan teori di awal zaman cenderung menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah karakteristik bawaan lahir. Dengan kata lain, teori ini mengusulkan bahwa memang benar ada orang-orang yang terlahir secara alami sebagai pemimpin. Beberapa teori yang lebih baru mengusulkan bahwa memiliki sifat-sifat tertentu dapat membantu seorang individu menjadi pemimpin. Teori lain yang lebih modern juga mengiyakan bahwa gaya kepemimpinan seseorang dapat dipengaruhi oleh pengalaman serta situasi dan kondisi tertentu. Berangkat dari penjelasan di atas, bisa kita artikan bahwa teori kepemimpinan adalah pemikiran yang bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa individu tertentu menjadi pemimpin. Teori-teori tersebut menekankan ada sifat, karakteristik, dan perilaku yang bisa kita miliki atau peroleh untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan diri sendiri. Menurut teori kepemimpinan Thomas Carlyle, bahwa pemimpin itu sejatinya dilahirkan, namun hanya laki-laki yang terlahir diberkahi mukjizat, sifat-sifat heroiklah yang bisa menjadi pemimpin. Lebih jauh, teori ini menggagas bahwa seorang pemimpin besar akan menampakkan diri ketika berada di situasi yang tepat. Pendapat lain yang lebih modern mematahkan teori ini. Menurut beberapa cendekiawan, siapa sosok orang tersebut tidak selalu menentukan arah tindakannya. Justru konsekuensi dari proses pembuatan keputusan dan tindakan dari orang tersebutlah yang memengaruhi jalannya peristiwa. Maka jalan cerita dari suatu peristiwa bisa saja berakhir berbeda jika orang tersebut tidak terlibat dalam prosesnya. Carlyle mengutip dua contoh orang hebat. Salah satunya adalah Oliver Cromwell dari Inggris. Meskipun dia membunuh Raja Inggris, adalah seorang regisida, tapi sekaligus juga membantu memodernisasi Inggris. Tokoh hebat lainnya adalah Frederick the Great, salah satu raja paling mengesankan dalam sejarah, yang meletakkan dasar yang kuat untuk penyatuan Jerman. Menurut Carlyle, tanpa kedua orang hebat ini, sulit membayangkan bagaimana Inggris dan Jerman akan menjadi kekuatan dunia. Tetapi teori orang besar segera mendapat perlawanan sisi lain.
Sisi dari perdebatan itu berasal dari penulis besar Rusia, Leo Tolstoy. Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari Great Man Theory yang mengatakan bahwa para pemimpin dilahirkan dan bukan diciptakan. Tetapi sejalan dengan pemikiran mazhab behavioralis, pada peneliti di tahun 1950-an berkesimpulan bahwa karakteristik pemimpin tidak seluruhnya merupakan bawaan sejak lahir, namun diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Karena itu mereka berkesimpulan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat dipelajari. Riset mereka menunjukkan bahwa ada karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehubungan dengan kepemimpinan efektif, yaitu kecerdasan, pengetahuan dan keahlian, dominasi, percaya diri, energi yang tinggi, toleran terhadap stres, integritas dan kejujuran, serta kematangan. Selama Perang Dunia II, studi mengenai kepemimpinan mengalami perubahan arah yang signifikan dari mempelajari ciri-ciri individu menjadi pola perilaku pemimpin yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Dengan demikian, maka fokus beralih dari siapa pemimpin itu menjadi bagaimana seorang pemimpin berperilaku atau menjalankan gaya kepemimpinan. Berbagai penelitian awal menyimpulkan adanya 3 gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire adalah gaya kepemimpinan dengan kendali bebas. Pendekatan ini bukan berarti tidak adanya sama sekali pimpinan. Gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan kepada kelompok yang biasanya menentukan teknik-tekniknya sendiri guna mencapai sasaran-sasaran dan kebijakan organisasi. Menurut Tolstoy, bahwa pemimpin dan jenderal militer memiliki pengaruh yang kecil terhadap perkembangan sejarah, dan orang-orang hebat sekilas tampak berpengaruh hanya karena kebijakan mereka sesuai dengan tren sejarah pada masa itu. Tolstoy secara luas dianggap sebagai salah seorang novelis yang terbesar, khususnya karena adikaryanya Perang dan Damai dan Anak Karenina. Dalam cakupan, luasnya, dan gambarannya yang realistik mengenai kehidupan Rusia, kedua buku ini berdiri pada puncak fiksi realistik. Sebagai seorang filsuf moral, dia terkenal karena gagasan-gagasannya tentang perlawanan tanpa kekerasan melalui karyanya Kerajaan Tuhan Ada di Dalam Dirimu, yang pada gilirannya memengaruhi tokoh-tokoh abad ke-20 seperti Mahatma Gandhi dan Martin Luther King Jr. Banyak pemimpin yang kualifikasinya biasa-biasa saja, tetapi mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga orang-orang menganggap mereka sebagai orang-orang hebat. Atau yang umum dikenal dalam pepatah Tiongkok, bahwa dalam kondisi sejarah tertentu seperti gejolak sosial akan memunculkan kearifan seseorang dan berinteraksi satu sama lain untuk menjadikan mereka sebagai pahlawan. Artinya, orang-orang hebat hanya muncul pada waktu yang tepat. Menurut faksi Tolstoy, bahwa sejarah diciptakan di antara kerumunan massa yang disebut People's History atau History from Below, yaitu pandangan sejarah dari rakyat biasa. Selain itu juga ada pandangan lain yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Berikut kutipan asli mereka. Massa rakyat adalah kekuatan yang menentukan untuk mengubah sistem sosial dan mendorong kemajuan sejarah, tetapi juga perlu untuk mengakui peran besar yang dimainkan oleh para pahlawan dalam sejarah. Dalam pandangan ini, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi keadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Marxisme menegaskan bahwa keduanya bersatu secara dialektis, dan sudut pandang mereka ini disebut materialisme historis. Sekarang mari kita simpulkan dari ketiga pandangan ini. Menurut Carlyle, bahwa orang-orang hebat menciptakan sejarah, ini merupakan pandangan tentang sejarah orang-orang hebat. Dan menurut Tolstoy lagi, rakyat yang menciptakan sejarah adalah People's History atau History from Below, yaitu orang biasa dalam sejarah luar biasa. Marx dan Engels percaya bahwa rakyatlah yang membuat sejarah,
Tetapi mereka tidak menafikan peran penting pahlawan, yaitu materialisme historis. Jadi, apakah orang-orang terkemuka yang mencetak sejarah, ataukah orang-orang biasa yang membuat sejarah luar biasa? Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa studi baru telah memberikan ide yang berbeda, sekaligus membuat perspektif orang-orang yang sama sekali berbeda dalam melihat masalah. Berikut mari kita telusuri sudut pandang yang menarik ini. Konsep ini digagas oleh dua profesor, Benjamin Jones dari Universitas Northwestern dan Benjamin Alken dari Institut Teknologi Massachusetts. Berikut konsep yang mereka kemukakan. Jika orang besar atau orang terkemuka telah mempengaruhi sejarah, dan seandainya orang besar tersebut meninggal karena sebab alamiah selama masa jabatannya, harap dicatat, ini bukan karena kudeta, juga bukan pembunuhan berencana. Lantas apakah perekonomian negara ini akan anjlok? Jones dan Alken mengumpulkan kasus kematian alami semua pemimpin negara di dunia selama periode 1945 hingga 2000. Di antaranya 57 pemimpin negara memenuhi kondisi ini. Sebagian besar kematian para pemimpin ini disebabkan serangan jantung atau kanker. Sejumlah kecil lainnya meninggal karena kecelakaan pesawat. Salah satu pemimpin meninggal karena tenggelam. Satunya tewas karena jatuh saat menunggang kuda, dan satunya lagi tewas karena kebakaran. Hasil studi menunjukkan bahwa kematian wajar seorang pemimpin negara selama masa jabatannya memang akan membuat tingkat pertumbuhan ekonomi negara merosot tajam. Hal ini tampaknya menyiratkan bahwa orang-orang hebat memang cenderung akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara jika dirata-ratakan dalam beberapa kasus. Menurut kesimpulan ini, tampaknya teori orang besar itu memang benar. Namun makalah Jones dan Alken berikutnya membantah sudut pandang ini. Contoh tadi didasarkan pada kasus kematian wajar seorang pemimpin negara. Bagaimana jika sang pemimpin itu meninggal dalam kondisi tidak wajar, tetapi karena pembunuhan? Kedua cendekiawan tersebut membuat database yang berisi total 258 kasus aksi pembunuhan berencana terhadap para pemimpin dunia antara tahun 1875 dan 2005. Dari jumlah tersebut, 59 berhasil dan 239 gagal. Temuan terkait menunjukkan bahwa ketika pemimpin demokrasi dibunuh, perubahan sosial dan ekonomi tidak akan banyak berubah. Sebaliknya, jika pemimpin tirani dibunuh, masyarakat dan ekonomi akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Dan sebagian besar negara akan mengalami perubahan politik dari kediktatoran menjadi demokrasi. Dari hasil penelitian ini, kedua cendekiawan tersebut menemukan bahwa tidaklah tepat membahas pandangan orang-orang besar dan sejarah rakyat secara terpisah dari sistem sosial. Masalah ini perlu dipelajari untuk dua sistem sosial yang berbeda, yaitu kediktatoran dan demokrasi. Misalnya pada sekitar 3 abad silam, tidak ada negara demokrasi di dunia, hanya ada monarki absolut atau kerajaan mutlak seperti kaisar dan raja. Sistem yang berkembang maju di era itu adalah era di mana hanya ada orang-orang hebat yang menorehkan sejarah. Catatan sejarawan agung dan historiografi Tiongkok adalah sejarah khas para pangeran dan pejabat kerajaan. Jelas bukan masa rakyat yang mengubah sejarah, tetapi orang-orang besar. Di era Thomas Carlyle, kebetulan merupakan perkembangan era demokrasi, karena dalam demokrasi, arah negara ditentukan oleh suara rakyat, sehingga terjadi perdebatan tentang apakah masa rakyat yang membuat sejarah seperti tersebut di atas. Singkatnya, menurut kedua sarjana tersebut, bahwa rezim yang lebih otoriter, pemimpin yang kuat akan semakin tidak terkendali dan akan semakin menekankan peran orang-orang besar dalam masyarakat yang akan membentuk teori orang besar. Sementara dalam rezim demokrasi, kekuasaan pemimpin akan sangat dibatasi. Segala sesuatu akan diputuskan melalui pemungutan suara, sehingga people's history atau history from below, yaitu pandangan sejarah dari rakyat biasa, akan berada di atas angin.
Dari sudut pandang ini, munculnya pandangan orang-orang besar dan rakyat biasa dalam sejarah tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang-orang besar dalam masyarakat, melainkan pada ideologi masyarakat. Dalam masyarakat yang diktator, pemimpin negara kemungkinan akan menjadi orang besar, sehingga muncullah pandangan atau teori orang besar. Sementara dalam masyarakat demokratis, pemimpin negara sulit menjadi orang besar, sehingga muncul pandangan sejarah rakyat. Tentu ini hanya pendapat kedua sarjana tersebut, tidak bisa dijadikan kesimpulan. Namun penelitian mereka patut direnungkan, memberikan pencerahan yang berbeda kepada masyarakat. Dan diharap para sarjana dapat menghasilkan penelitian yang lebih ilmiah dan kuat untuk memecahkan konsep orang besar yang telah diperdebatkan selama ratusan tahun. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.